Indo RCA Channel, family channel yang saya ditonton bareng keluarga di rumah. Istimewa Los. Masih bersama saya, Andre. Di video kali ini kita akan membagikan tips cara merawat baterai LiPo agar awet dan tidak cepat kembung. Oke, di sini ada sampling baterai LiPo ya. LiPo itu gimana? Nah, kayak gini wujudnya ya. Kebetulan ini yang dipakai adalah LiPo hard case, jadi case-nya hard. Nah, di baterai sendiri jenisnya itu banyak. Ada yang pertama itu NiMH, ada yang LiF, ada yang LiPo. Nah, dari beberapa jenis baterai tadi, untuk yang paling membutuhkan perawatan yang ekstra adalah baterai LiPo. Kenapa kok membutuhkan perawatan ekstra? Karena LiPo ini emang sedikit tricky ya. Kalau kita nggak ngerawat dikit aja, dia biasanya cepet kembung, atau nggak gitu ya performanya menurun. Nah, oke, langsung saja mungkin ya. Karena di sini kita membahas tentang baterai LiPo. Untuk tips yang pertama merawat baterai LiPo adalah dari sisi pengisian baterai. Nah, untuk baterai LiPo sendiri, usahakan ketika mengisi atau ngecharge itu menggunakan mode balancing. Mode balancing gimana, nanti kita tunjukkan video detailnya. Kenapa sih harus memakai mode balancing? Bedanya apa kita ngecas biasa dengan memakai mode balancing? Di mode balancing itu cara kerjanya, karena kebetulan baterai yang kita pakai ini adalah LiPo 2S. Nah, jadi ada dua sel. Untuk mode balancing, antara sel satu dengan satunya lagi dia akan dibalance. Jadi misalnya nih, posisi LiPo-nya kita ini antara satu sel dengan satu selnya lagi nggak balance. Satunya N4,25, satunya 4,60. Jadi cara kerjanya, ketika kita ngisi baterai dengan balancing, si LiPo yang tinggi ini tadi isinya akan disuplai ke LiPo yang tadi isinya lebih pendek. Nah, lebih ini ya, jadi antara dua sel tadi akan selalu balance kalau kita memakai mode balance. Nah, ini untuk cara ngecharge atau mengisi baterai LiPo ya teman-teman. Bisa dilihat untuk charge yang dipakai, usahakan memakai charge yang support dengan fitur balancing. Nah, ini untuk caranya, ini masuk ke program yang LiPo baterai, terus di enter. Nah, di sini ada LiPo balance. Nanti untuk mengisinya usahakan menggunakan LiPo balance ini teman-teman, agar lebih awet. Usahakan di setting pada 1,0 ampere ya. Langsung saja di start. Nanti akan dicek sama si charge-nya berapa sel baterainya. Terus kita confirm, kita enter. Nah, nanti di sini dia akan mulai membalance dan mengisi si baterai LiPo-nya. Ini saat kita pantau di sini. Nah, ini kan ada sedikit selisih ya antara sel satu dengan sel satunya lagi. Kita bisa dilihat, yang satunya 4.04, yang satunya 4.02. Biasanya gini, ini karena di pengisian awal-awalnya kurang baik dan benar. Bisa jadi karena emang tingkat presisi setiap charger itu emang beda. Terkadang kalau kita pakai brand kayak Yokomo, kayak RC dan sebagainya, bisa jadi ini balance. Nah, tapi tetap usahakan ya ketika ngisi
tetap menggunakan mode balancing. Itu untuk tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, setelah pemakaian atau penggunaan baterai lipo, usahakan jangan langsung ditaruh saja. Meskipun penggunaannya rutin, usahakan setiap kali sehabis dipakai itu diusahakan untuk di storage. Nah, nanti ada detail videonya kenapa kita harus men-storage. Nah, kalau kita storage baterai lipo untuk voltase atau NM atau mAh nya itu nanti diatur oleh si charger agar dia berada di titik aman untuk disimpan. Biasanya sih 7,6 baterai dalam mode storage. Jadi meskipun nggak kita pakai dalam jangka waktu yang lama, tapi kalau kita storage, baterainya nanti tetap awet lah. Biasanya teman-teman ini kadang-kadang males ya nge-storage baterai. Sehabis main sudah dibiarin aja gitu. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan baterai bisa cepat kembung. Nah, terus untuk tips yang ketiga, usahakan penyimpanan baterai lipo kalau bisa menggunakan lipo bag. Nah, gunanya apa? Dengan menggunakan lipo bag ini lebih safety ya. Karena kita tahu kan, baterai lipo ini berisi cairan baterai ya. Entah apa namanya juga lupa, cuma dia berpotensi menimbulkan ledakan. Dengan disimpan di lipo bag, dia lebih safe sih, jadi lebih aman. Oke, untuk pengecasan baterai usahakan teman-teman jangan ditinggal ya, karena kita tahu lipo ini juga rawan. Jadi ketika ngecas usahakan di tempat terbuka, maksudnya itu jauh dari benda-benda yang mudah terbakar. Nah, untuk penggunaan baterai lipo sendiri, ini tips yang keempat, usahakan menggunakan voltmeter. Contohnya seperti ini ya. Ini kebetulan bukan memakai lipo checker tapi menggunakan voltmeter baterai. Sebentar saya tuh colokkan dulu teman-teman biar nanti tahu. Lah, usahakan jangan sampai terbalik ya teman-teman waktu memasang baterai antara plus dan minusnya. Kalau ini terbalik, wah, otomatis electrical ESC ini pasti yang kena pertama. Teman-teman, kalau harga jutaan nanti kosong gara-gara salah plus dan minus. Nah, ini coba saya nyalakan. Sini kelihatan ya. Di sini adalah indikator. Kenapa sih kok kita harus mengusahakan memakai indikator ini? Karena kita tahu ya, kalau baterai lipo itu penggunaannya nggak boleh sampai habis, benar-benar habis. Makanya biasanya di ISC itu ada yang namanya setting cut off baterai. Jadi kita bisa menyeting cut off dari baterai ini ketika baterainya sudah mau mendekati habis. Biasanya kalau lipo baterai jenis-jenis Yokomo FD gini ini 6,5. Nah, untuk cut off nya kita bisa ngatur di range 6,9 agar baterainya
awet. Nanti kalau penggunaannya dipaksa sampai habis, yang pertama itu pasti kembung itu pasti. Nah, yang kedua menyebabkan baterainya nanti biasanya kalau dicas akan muncul notification error karena apa? Kapasitas mAh-nya sudah berada di bawah kapasitas aman untuk pemakaian LiPo. Oke, jadi diusahakan ya untuk baterai LiPo ini emang agak sedikit harus butuh perawatan ekstra karena ya itu tadi, LiPo sendiri selain penggunaannya tidak boleh habis, cara chargingnya dan cara penyimpanannya itu merupakan faktor untuk ketahanan dari baterai LiPo. Kan sayang kalau kita beli baterai LiPo, kan kita tahu nih harganya baterai LiPo ini mahal nih untuk yang dipakai RC biasanya. Ini yang satu ini Yokomo, yang satu ini Rafdi. Kok jadi promosi merek saya? Biasanya untuk baterai Yokomo dengan kapasitas 3500 ini harganya sih sekitar 680 sampai 700-an lah, 700.000. Untuk Rafdi sendiri sekitar 680 sampai 750 tergantung sellernya ya. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian yang bisa saya bagikan untuk tips cara merawat baterai LiPo yang kita gunakan untuk RC kita. Nanti di video-video selanjutnya akan ada beberapa video tentang pembahasan perawatan dan maintenance kit yang diisi sama teman saya, mungkin Bang Rob nanti. Jadi stay tune di channel Indo RC Art yang jelas istimewa los.